Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Evatir Nurseri. Ini saya mau melanjutkan video kemarin ya, tentang bagaimana tersier yang dibentuk dari tunas air ini pertumbuhannya masih males-malesan ya, dimana saya sarankan untuk melakukan pemotongan di cabang sekunder. Sini ya, lihat sekarang bahkan hitungan hari ya, nggak sampai bulan-bulan, ini tersiernya langsung pada ngacir nih, langsung pada panjang-panjang. Lihat tuh, pasti teman-teman yang lihat video kemarin ya, pada saat saya potong nanti adalah di akhir video saya selipkan linknya, tinggal diklik saja. Lihat pertumbuhannya makin vigor ya, tuh lihat tuh, jadi makin udah nggak malu-malu lagi untuk panjang. Nah, inilah mengapa memang ini cabang utamanya ya, di panjang sekunder maksudnya yang sudah berbentuk sekunder ini harus kita batasi agar nutrisinya ini yang pertama akan lari ke sini. Lihat cabangnya sekarang sudah mulai coklat ya. Ini menandakan bahwa ini semakin tua dan semakin besar karena cabangnya juga banyak yang pecah-pecah ya. Ini menjadi pembesaran batang, kemudian nutrisinya akan lari ke sini juga, di mana tersier yang dibentuk dari tunas airnya lebih cepat panjangnya. Lihat. Nah, tuh. Jadi ini memang cara yang selalu saya buat ya. Caranya memang seperti ini. Dan kemarin juga ada yang bilang bahwasanya pohon yang bagus itu memang tunas airnya ini akan aktifnya mulai dari bawah. Ya, betul sekali. Dari sini pun sebenarnya ya aktif semua ya. Hanya saja saya menyesuaikan konsep dari penanamannya, di mana saya hanya memelihara tunas airnya mulai dari cabang sekunder, di mana sekundernya ini di para-para ya. Jadi secara garis besar tersiernya akan di para-para. Nah, inilah kenapa saya peliharanya mulai dari para-para. Sebenarnya ini merupakan sebuah konsep aja dari penanaman. Itu aja sebenarnya. Jadi kalaupun misalnya kita mau pelihara mulai dari bawah pun sebenarnya nggak masalah ya. Kalau misalnya kebutuhannya di sini, ini contoh aja. Saya mau misalnya tunas airnya langsung dipelihara dari sini, karena kebutuhan untuk tersier di sini, ya tentu saja tidak masalah. Karena di pohon-pohon dengan cara trellis pun kan sama ya, tunas airnya kita pelihara kan langsung dari sini, ibaratnya kan seperti itu. Tapi karena kemarin saya buat videonya, ini adalah tentang cabang ini, tersier yang saya bentuk di para-para ya, maka konsepnya saya ya seperti ini. Jadi setelah ini sekunder ya, belok menjadi sekunder, akan saya batasi di sini. Dan dibatasinya berapa meter yaitu ya sesuai dengan konsep penanaman kembali lagi. Karena tanam anggur itu ya memang suka-suka kita ya. Tapi memang untuk memacu pertumbuhan salah satu caranya adalah dengan cara kita batasi cabang sekundernya. Kenapa hanya panjangnya sekitar 1,5 meter? Karena di sini ada pohon lagi, lihat. Di sini ada sang sekerta. Di sini saya juga pengen jadi saling bertemu ya. Jadi nanti arahnya ke sana semua. Saat teman-teman perhatikan di sini nanti konsepnya seperti ini. Jadi sebelah kanan ini ada Julian, arahnya ke sana. Yang sebelah sini ada sang sekerta, ya, arahnya juga ke sana. Jadi nanti harapannya buahnya bisa ada di para-para semua. Nah, ini sesuai dengan konsep yang pengen saya terapkan di kebun mini saya ini. Ya, jadi tidak ada yang salah dengan bagaimana cara mengonsep pohon anggur ya. Itu memang terserah teman-teman di rumah. Tapi memang kalau yang menggunakan sistem mungkin hampir mirip dengan ini ya, caranya memang seperti itu. Dimana kalau tersiernya pengen di para-para, maka kita bisa mulai untuk memelihara ini ya, tunas air yang dijadikan tersier ya mulai dari para-para ya. Kan memang konsepnya memang seperti itu dari awal. Mungkin teman-teman ada juga yang menggunakan konsep itu untuk kebunnya, ya memang nggak ada salahnya. Karena memang untuk memacu pertumbuhan ini, ya memang caranya memang kita harus batasi dominasi apikelnya. Dimana di sini kita batasi ini sekundernya. Lihat, bahkan yang di ujung-ujung juga udah mulai panjang. Ini nanti bisa kita pelihara untuk yang kesananya. Kan seperti itu ya. Ya, jadi memang untuk cara ini selalu saya gunakan di pohon-pohon di sini dan selalu berhasil. Makanya saya selalu bilang, ya memang untuk caranya agar bagaimana tersier ini tidak malu-malu lagi untuk tumbuh ya dengan cara seperti itu tadi.
Jadi sekundernya kita batasi, nanti nutrisinya yang pertama akan lari ke cabang utama, akan coklat dan membesar, kesini pun sama, kemudian tersiernya akan lebih cepat tumbuh. Dan untuk menyamaratakan ini juga sama, nanti tersier yang paling tinggi di sini, ini kita bisa potong, nanti yang pertumbuhannya agak sedikit telat akan nyusul pertumbuhan yang sudah panjang atau sudah vigor. Dan memang tidak semua anggur pertumbuhannya vigor ya. Ini kadang-kadang ada juga yang pertumbuhannya males-malesan ya. Tapi untuk jenis seperti, ya banyak sih anggur-anggur yang pertumbuhannya vigor ya. Maksudnya tanpa kita misalnya potong di sini terus kita lanjutkan tunas airnya ke sana. Ini juga ada yang seperti Julian ini tanpa kita perlu batasi. Maksudnya kita potong di sini kemudian tunas airnya lanjut ke sana. Ini juga sebenarnya cukup dengan cara seperti ini. Jadi nanti yang paling panjang tinggal kita batasi, nanti semuanya akan rata. Ini seperti contoh ada Julian, Trans, kemudian Taldun, dan masih banyak lagi sebenarnya. Tapi ada juga kadang-kadang pohon yang tunas airnya ini sedikit lambat pertumbuhannya, itu juga ada. Nah, makanya kalau teman-teman yang udah biasa koleksi anggur, ya katakanlah lebih dari 20 varian lah, ini pasti tahu lah kalau karakternya memang kadang-kadang sedikit berbeda-beda untuk pertumbuhannya. Ada yang sangat vigor, ada yang sedang kevigorannya ya, ada yang cukup agak lambat. Jadi ya ada yang perlu menggunakan teknik ya untuk menyamaratakan cabang tersiernya. Nah, jadi buat teman-teman yang kemarin ngikutin cara ini, saya pastikan karena selalu saya lakukan di kebun ini dan selalu berhasil. Jadi jangan pernah ragu untuk membatasi cabang sekunder. Kembali lagi, ini bukan sebuah kewajiban, ini hanyalah sebuah konsep daripada penanaman yang akan saya terapkan di pohon ini aja. Jadi teman-teman juga terserah, silakan mengonsep pohonnya seperti sedemikian rupa, silahkan ya. Karena saya konsepnya adalah tersiernya ada di para-para, maka saya konsepnya seperti ini. Ini bukan sebuah kewajiban yang harus teman-teman ikuti bagaimana caranya. Karena pohon teman-teman ya maksudnya teman-teman sendiri yang tahu gimana untuk pohonnya mau diarahkan kemana, caranya seperti apa ya. Mau dibuat para-para, dibuat tralis, dibuat tabu lampot, itu terserah teman-teman. Intinya sesuai dengan konsep yang mau teman-teman terapkan di kebun teman-teman sendiri. Nah, tapi untuk memicu pertumbuhan tersier yang dimana di sini dibentuk dari tunas air, salah satu caranya adalah dengan membatasi dominasi apikel, di mana kita batasi laju pertumbuhan cabang sekundernya. Nah, jadi ini ya hitungannya baru beberapa hari aja. Teman-teman bisa nanti lihat ya linknya di akhir video. Tinggal diklik saja. Ini adalah sekarang pembuktiannya. Karena di channel ini selalu saya update untuk hasil apapun yang saya lakukan di kebun ini, agar memang terlihat bagaimana buktinya setelah dilakukan hal-hal yang biasanya sepele tapi manfaatnya gede. Ya, semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.